Bab 2616. Bangun. Di langit berbintang, Mileye berempat terlihat sangat serius. Sangat kuat. Lanzi sebelumnya juga sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan si bijaksu ini, levelnya benar-benar tidak sama. Mileye juga sedikit kesal. Kekuatan musuh dia selalu tidak normal. Itu memang sedikit keterlaluan. Di kejauhan, si bijaksu memandang Mileye dan yang lainnya dengan ekspresi tenang, tapi ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Pemilik keberuntungan kebenaran agung. Orang seperti ini bukan orang biasa, ada pemilik keberuntungan kebenaran agung di makam dewa, tingkat kengerian orang itu bisa dikatakan tidak normal. Meskipun keempat orang di depannya tidak seseram yang itu, dia tahu bahwa keempatnya belum dewasa sepenuhnya. Meskipun mereka adalah musuh, dia harus mengatakan bahwa keempat orang ini benar-benar jenius. Tahukah kamu, dalam keadaan normal, orang yang dua alam lebih rendah darinya bahkan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Seperti yang dikatakan si bijak Gu, jika keempat orang ini dibiarkan tumbuh, garis keturunannya akan mendapat masalah besar di masa depan, dan bahkan makam dewa pun akan mendapat masalah besar. Setelah memikirkan ini, si bijaksu mengangkat kepalanya untuk melihat Mileye berempat di kejauhan, dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah menyingkirkan masalah sebelum masalah itu muncul. Di kejauhan, di ujung langit berbintang, Mileye tampak tenang. Dalam keadaan normal, kita tidak bisa mengalahkannya. Juan berkata dengan suara berat, lalu apa yang harus kita lakukan? Mileye menarik napas dalam-dalam dan terkekeh, apalagi yang bisa dilakukan? Tentu saja bertarung mati-matian. Aku akan melakukan yang terbaik dulu. Saat suara itu terdengar, matanya perlahan tertutup. Bang! Tubuh fisik Mileye langsung terbakar. Pada saat yang sama, kekuatan garis darah melonjak liar di tubuhnya. Tapi kali ini, dia tidak membakar jiwanya. Tanpa pedang biru gaib, jiwa yang dibakar akan benar-benar terbakar habis. Melihat Mileye langsung membakar tubuh fisiknya, Juan bertiga tertegun. Apakah benar-benar mati-matian? Mileye tiba-tiba berkata, untuk melawan orang ini, kita berempat harus bekerja sama dengan baik. Apakah kalian mengerti maksudku? Ketiganya mengangguk. Mileye tiba-tiba berkata, pedangku yang paling aneh, cocok untuk membantu. Tapi kali ini, aku akan bertarung di depan, dan kalian akan membantuku. Juan membeku, kenapa? Mileye terkekeh. Karena kali ini sangat berbahaya. Setelah berbicara, dia langsung menghilang di tempatnya. Jelek. Seberkas cahaya pedang cahaya darah tiba-tiba merobek ruang waktu, dan langsung memotong ke arah si bijaksu di kejauhan. Si bijaksu terlihat tenang, ketika sinar cahaya pedang datang ke kepalanya, kepalan kanannya tiba-tiba terbuka, dan penghalang tak terlihat muncul di depannya. Bang! Pedang Mileye langsung diblokir oleh penghalang itu. Pada saat ini, Mileye muncul di atas kepala si bijaksu, dan dia tiba-tiba menghunus pedangnya untuk memotong. Tarik pedang penentu hidup dan mati. Pedang ini ditumpang tindihkan ratusan ribu kali. Dengan satu serangan pedang, seluruh langit berbintang meledak. Itu sangat menakutkan. Bang! Mengikuti tebasan pedang Mileye, penghalang di depan si bijaksu tiba-tiba bergetar hebat. Pedang cahaya berdarah meledak dari atas kepala si bijaksu, dan pada saat ini, Mileye menebas dengan liar dengan pedangnya. Jelek-jelek. Dalam sekejap, raungan terdengar dari langit berbintang di sekitarnya, dan pedang cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya menyebar terus-menerus, membuat seluruh langit berbintang berantakan. Saat ini, Juan dan yang lainnya juga bergegas ke depan si bijaksu itu.
Pengepungan gila-gilaan. Mereka berempat tidak menahan tenaga sedikit pun saat ini, mereka mencoba yang terbaik. Bum 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 bum. Seluruh langit berbintang yang tak berujung tiba-tiba mendidih, dan kemudian musnah sedikit demi sedikit. Karena langit berbintang ini tidak tahan lagi dengan kekuatan Mileye dan yang lainnya. Keempatnya tidak bertarung sendirian, tetapi bekerja sama, dan dengan kerja sama yang sempurna dari Mileye berempat, untuk sesaat, si Bijaksu tidak berdaya pada Mileye berempat. Mileye berempat menjadi semakin bersemangat saat mereka bertarung, dan semakin mereka bertarung, semakin gila mereka jadinya. Pada saat ini, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menyapu langit berbintang. Bang! Seluruh langit berbintang langsung musnah. Mileye berempat mundur puluhan ribu kaki jauhnya pada saat yang sama. Tidak jauh dari sana, si Bijaksu berdiri dengan tenang, dengan wajah muram dan menakutkan. Di tangannya ada sebuah buku kuno, yang mana kekuatan mengerikan baru saja meletus. Si Bijaksu menatap Mileye berempat di kejauhan, sialan. Setelah suara itu turun, matanya tiba-tiba tertutup perlahan. Detik berikutnya, buku kuno di tangannya sedikit bergetar, dan kemudian kekuatan yang mengerikan tiba-tiba keluar dari buku kuno itu. Bang! Aura menakutkan menyapu lapangan. Di kejauhan, pupil Mileye sang pemimpin tiba-tiba menyusut, semuanya hati-hati. Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba berlari ke depan, lalu menebas dengan pedangnya. Jelek. Pedang cahaya berdarah seperti air terjun, jatuh dari atas. Bang! Pedang cahaya berdarah baru saja menyentuh kekuatan mengerikan itu, dan langsung roboh. Pada saat ini, beberapa pedang terbang tiba-tiba menebas si Bijaksu di belakang kekuatan itu dari 4 arah. Si Bijaksu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tangan kanannya tiba-tiba mengepal, dan kemudian membanting ke depan. Bang! Lingkaran hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, keempat pedang terbang itu hancur dan musnah. Dan saat ini, kekuatan menakutkan itu telah datang di depan Mileye berempat. Wajah Mileye berempat berubah drastis dalam sekejap, dan mereka berempat bergegas menyerang bersama. Bang! Di depan Mileye berempat, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meletus seperti letusan gunung berapi. Bang 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 bang! Saat keempat raungan bergema, Mileye berempat langsung didorong mundur ratusan ribu kaki jauhnya. Begitu mereka berhenti, selain Tiefo itu, tubuh fisik Mileye bertiga langsung meledak. Pemusnahan tubuh fisik. Mereka bertiga tidak tahan lagi dengan kekuatan mengerikan itu. Di kejauhan, si Bijaksu menatap Mileye bertiga di kejauhan, sudah waktunya untuk mengakhiri. Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba bergegas menuju Mileye bertiga. Ekspresi keganasan melintas di mata Mileye, dan dia akan bergegas maju ketika sebuah afterimage bergegas menuju si Bijaksu secara langsung. Itu Tiefo. Ketika Tiefo bergegas di depan si Bijaksu, dia tiba-tiba mengeluarkan raungan marah, dan membanting tinju ke arah si Bijaksu. Ketika dia meninju, kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, di dalam tubuh Tiefo ada raungan seperti binatang buas, yang mengguncang dunia. Bang! Dengan pukulan Tiefo, dia memaksa si Bijaksu mundur, tetapi dia sendiri terbang sejauh puluhan ribu kaki, dan begitu dia berhenti, tubuh fisiknya hancur, dan bola energi darah meledak. Masih tidak bisa bersaing. Di kejauhan, si Bijaksu tertegun. Dia menatap Tiefo dengan tatapan tidak percaya. Garis darah ini, kamu berasal dari klan itu. Tiefo menatap si Bijaksu, tidak berbicara. Si Bijaksu terlihat sangat serius. Bagaimana mungkin kamu berasal dari klan itu? Tiefo meraung tiba-tiba,
dan bergegas menuju si bijaksu itu lagi, tetapi dihadang oleh Mileye. Tiefo sekarang hanya memiliki jiwanya yang tersisa, jika dia maju, dia pasti akan mati. Mileye menoleh dan menatap Juan dan Nando. Pada saat ini, jiwa mereka juga sangat lemah. Pertempuran barusan telah menghabiskan semuanya. Bahkan jika mereka berempat mencoba yang terbaik, mereka tetap tidak bisa mengalahkan Dewa Usia. Memikirkan hal itu, Mileye tiba-tiba mengeluarkan senjata yang didapatnya dari Quincy, dan langsung membiarkan senjata itu menelan 3 juta nadi alam semesta. Karena takut tidak cukup, dia menambahkan lagi 2 juta nadi alam semesta. 5 juta nadi alam semesta. Tidak ada cara lain selain menembak. Mileye memandangi pistol di tangannya dengan ekspresi tenang. Alasan dia tidak menggunakan senjata ini di awal adalah karena recoil senjata ini terlalu mengerikan. Semakin banyak nadi alam semesta yang dia makan, semakin kuat, tetapi recoilnya akan lebih mengerikan. 5 juta nadi alam semesta, recoilnya pasti bukan sesuatu yang bisa dia tangani sekarang. Mileye tiba-tiba berkata, Juan, Nando, bawa Tiefo pergi ke paviliun Xianbao. Ke paviliun Xianbao. Juan terkejut, lalu bertanya, bagaimana denganmu? Mileye tertawa dan berkata, aku akan tinggal dan mengakhiri dia. Juan segera menggelengkan kepalanya, tidak, kamu tidak bisa mengalahkannya. Mileye berkata, aku punya cara untuk menghadapinya. Juan menggelengkan kepalanya lagi, dan hendak berbicara, ketika Mileye tiba-tiba menoleh dan meraung, berhenti bicara omong kosong. Ayo pergi. Juan tertegun, lalu berkata dengan marah, kenapa kamu galak? Ayahku saja tidak pernah galak padaku, pokoknya aku tidak akan pergi, kamu boleh memukuliku sampai mati. Mileye berkata dengan marah, apakah kamu percaya bahwa aku akan membiarkan adikku memukulmu? Ekspresi Juan membeku, jangan panggil adikmu jika kamu punya kemampuan. Mileye menggelengkan kepalanya, kalian pergi duluan, percayalah, aku bisa pergi. Nando menggelengkan kepalanya sedikit, saudara Ye, kami tidak bodoh. Mileye terdiam. Di kejauhan, si bijaksu tiba-tiba berkata, apakah kalian sudah selesai bicara? Mileye tiba-tiba melihat ke arah si bijaksu, dan detik berikutnya, dia langsung mundur, tetapi senjatanya masih di tempatnya. Dia tiba-tiba menyadari, mengapa dia harus memegang senjata di tangannya. Tidak bisakah dia menembak dengan pikirannya? Pistol. Mileye tiba-tiba berkata, mundur. Setelah suara itu terdengar, dia memimpin Juan dan yang lainnya mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia langsung mengaktifkan senjata kecil itu dengan pikirannya. Bang! Cahaya putih tiba-tiba menyembur keluar dari moncong pistol. Dan hampir seketika, mata Mileye membelalak, seluruh jiwanya bergetar hebat, lalu dia langsung jatuh. Saat ini dia merasa otaknya kosong. Terlalu berat. Ini adalah pemikiran terakhir di benak Mileye. Karena dia menemukan bahwa setelah dia menembak dengan pikirannya, jiwa spiritual dia masih tetap diserang balik. Sudah tiada harapan. Di kejauhan, ketika si bijaksu melihat cahaya putih itu, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan dia bergerak maju dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, penghalang tak terlihat langsung menyelimuti dirinya. Saat itu cahaya putih tiba. Bang! Penghalang tak terlihat di depan si bijaksu meledak, dan pada saat yang sama, dia mundur puluhan ribu kaki. Dan begitu dia berhenti, fisik tubuhnya juga hancur. Si bijaksu sedikit bingung. Apa ini? Di kejauhan, Juan dan Nando menghilang ke langit berbintang bersama Mileye dan Tiefo. Si bijaksu masih sedikit bingung. Karena tembakan itu langsung memukulnya dengan keras.
Setelah beberapa saat, ekspresi si bijaksu tiba-tiba menjadi ganas. Sampaikan perintahku, garis keturunanku akan memburu dan membunuh keempat orang ini dengan segenap kekuatan. Di ujung langit berbintang, Juan memeluk jiwa Mile Ye, dengan gemetar berkata, "Saudara Ye, bangun." Mata Mile Ye sedikit tertutup, dan auranya semakin lemah. Juan panik, "Saudara Ye, bangun." Masih tidak ada tanggapan. Juan menoleh untuk melihat Nando, dan Nando berkata dengan suara yang dalam, "Dia telah diserang balik. Sekarang kesadarannya telah jatuh koma, kita harus menemukan tempat untuk menyembuhkan lukanya." Juan berkata dengan suara yang dalam, "Pergi ke paviliun Xianbao." Nando berkata dengan lembut, "Paviliun Xianbao tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Kita terus pergi mencarinya lagi dan lagi, itu tidak baik." Juan terdiam. Nando berkata dengan suara yang dalam, "Pergi ke klan Si, aku akan meminta bantuan leluhurku." Juan segera menggelengkan kepalanya, "Jika pergi ke klan Si, itu akan melibatkan seluruh klan Si kamu." Setelah hening sejenak, Nando berkata, "Kita berteman, kita tidak bisa mengabaikan kematian teman." Setelah beberapa saat, mereka bertiga membawa Mile Ye ke klan Si. Begitu sampai di klan Si, suara Nando bergema dari langit di atas klan Si. "Semua orang klan Si, kecuali tetua, semua pergi menjauh, tanpa perintahku. Tidak ada yang bisa kembali ke klan. Jika klan Si dihancurkan hari ini, semua anggota klan di luar klan Si tidak boleh membalas dendam." Bersambung.